Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali dalam pembelajaran Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Nah, topik hari ini adalah tentang lawatan ilahi. Apakah betul seseorang itu mengalami kuasa hadirat Allah waktu dia beribadah, atau itu sebuah fenomena ekspresi gejolak di dalam jiwanya saja yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hadirat Allah? Nah, saudara sekalian, tentu jelas waktu kita mau membahas hal ini, kita bukan mempertanyakan apakah hadirat Allah itu sungguh bisa dialami atau tidak. Sudah jelas pasti bisa dialami. Tapi menjadi masalah dari mana seorang Kristen tahu apakah gejolak emosi, perasaan yang dia alami itu yang kemudian dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tindakan-tindakan yang fenomenal, entah itu terjatuh, entah itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dikenal, entah itu seperti melihat sebuah penglihatan, dan seterusnya. Dari mana dia tahu ini benar-benar berasal daripada Allah atau hanya gejolak emosi dirinya saja? Apakah itu sebuah histeria belaka atau sungguh-sungguh dari Tuhan? Apakah itu sungguh-sungguh suatu pengalaman supranatural atau sebuah tindakan irasional? Apakah itu sungguh-sungguh sebuah penyataan diri Allah atau imajinasi pribadi orang tersebut saja? Nah, saudara sekalian, mengapa hal ini harus kita uji, kita pastikan? Karena iblis, musuh jiwa kita, itu begitu cerdik sehingga dia bisa mendompleng dalam perasaan seseorang dan mengecoh orang tersebut sehingga dia menjadikan perasaannya itu sebagai penentu, sebagai tolok ukur dari sebuah pengalaman rohani atau bahkan dari sebuah kehidupan rohani. Akhirnya segala sesuatu dinilai berdasarkan perasaannya. Perasaan itu yang menjadi kebenaran, bukan Alkitab. Padahal Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman, namun bagi orang ini adalah orang benar hidup oleh perasaannya saja. Nah, tentu saudara sekalian, solusi di sini bukanlah kita mematikan semua perasaan yang ada, bukan kita juga berarti mencurigai setiap perasaan yang muncul kita buang waktu kita beribadah menyembah Allah. Kita tidak boleh mengalami gejolak emosi, tentu bukan itu saudara sekalian. Tapi yang kita harus lakukan adalah berhati-hati. Jangan sampai kita mendewakan perasaan kita. Jadi jangan membuang, mematikan, tapi juga jangan sampai mendewakan. Apa parameter waktu seseorang mendewakan perasaannya? Contohnya, waktu dia beribadah, dia menilai sebuah ibadah itu baik atau tidak, itu dari perasaannya. Kalau dia merasa baik, maka dia akan nilai ini ibadah yang baik. Atau terkait doa, sebuah doa dianggap doa yang benar adalah waktu perasaannya itu meluap-luap, penuh dengan emosi, itu adalah doa yang benar. Nah, di sini orang tersebut sudah menjadikan perasaannya sebagai penentu dari kebenaran, bukan Alkitab, dan ini adalah hal yang salah. Gary Thomas, seorang penulis buku Amerika yang terkenal, dia menulis demikian. Perasaan mungkin membuat kehidupan spiritual kita lebih mudah atau lebih sulit. Tapi perasaan-perasaan itu tidak boleh memimpin kehidupan rohani kita. Perasaan rohani sesungguhnya dapat menjadi musuh kita jika perasaan itu menyesatkan kita untuk percaya bahwa kita mempunyai semacam pengetahuan rahasia atau hubungan khusus dengan Allah yang membuat kita mulia melebihi yang lain. Lalu dia katakan, perasaan tidak boleh merupakan tolok ukur kebenaran. Perasaan lebih sering mengkhianati kebenaran daripada menegaskannya. Nah, jelas perasaan itu tidak boleh menjadi tolok ukur kebenaran. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 14, dia katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Artinya saudara sekalian, untuk dapat memahami hal-hal yang rohani, itu bukan soal apa yang kita rasakan. Tapi apakah saudara sudah menjadi manusia rohani atau belum? Ini tolok ukur untuk menilai perasaan emosi yang dimiliki seseorang itu apakah emosi rohani yang sejati atau bukan. Yaitu apakah dirinya sudah menjadi manusia rohani atau belum. Jonathan Edwards, seorang teolog terbesar Amerika di abad 18, dia menulis buku tentang pengalaman rohani yang sejati. Ada beda antara emosi rohani yang sejati dengan yang palsu.
Dan saya mengutip ada 4 prinsip yang penting bagi saudara sekalian untuk mengetahui indikator apakah saya sudah menjadi manusia rohani atau belum. Yang pertama, indera rohani. Seorang manusia rohani yang memiliki emosi rohani, dia harus memiliki indera rohani. Artinya, seseorang bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya, tapi tanpa memiliki selera terhadap hal-hal rohani, maka dia bukanlah manusia rohani. Dan untuk dapat memiliki selera terhadap hal-hal rohani tersebut, seseorang harus mengalami kelahiran baru terlebih dahulu oleh karya Roh Kudus. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, pemahaman rohani. Edwards mengatakan demikian, emosi-emosi rohani bukanlah kehangatan yang tanpa terang. Emosi ini timbul dari pencerahan rohani. Orang Kristen sejati merasakannya karena ia melihat dan memahami hal-hal rohani lebih daripada sebelumnya. Artinya saudara sekalian, secara sederhana demikian. Ada korelasi yang jelas antara perasaan rohani dengan kebenaran Alkitab. Konkretnya, bagaimana seseorang yang tidak bisa menjelaskan anugerah keselamatan dengan sangat sederhana, dengan sangat simpel, dia tidak bisa menjelaskannya bagaimana mungkin dia bisa memiliki emosi yang rohani terkait kebenaran ini. Dia harus tahu lebih dahulu, paling tidak secara mendasar, apa artinya diselamatkan. Baru dia bisa memiliki emosi yang rohani tentang kebenaran diselamatkan ini. Yang ketiga, indikator ketiga, kerendahan hati yang rohani. Emosi rohani yang sejati selalu hadir bersamaan dengan kerendahan hati yang rohani. Artinya, waktu seseorang mengalami hadirat Allah, dia harus mengalami sungguh-sungguh betapa indah, betapa mulia dan kudusnya hadirat Allah, sekaligus menyadari betapa berdosa, betapa kotor, betapa hina dirinya, sehingga ia harus datang kepada Allah, memohon belas kasihan dan pengampunan, dan meninggalkan segala dosanya. Tanpa kesadaran seperti ini, maka emosi yang saudara alami di dalam sebuah ibadah itu bukan emosi rohani yang sejati. Dan yang terakhir, yang keempat, indikator keempat, terjadinya perubahan natur. Emosi rohani yang sejati selalu hadir bersamaan dengan perubahan hidup yang nyata dan berkelanjutan. Di sini berarti seseorang bisa mengalami pengalaman rohani yang supranatural, yang begitu dahsyat, fenomenal, begitu emosional, tapi tanpa perubahan hidup yang nyata dan berkelanjutan, maka semua pengalaman emosi rohani itu tidak bisa menjadi justifikasi bahwa dirinya adalah seorang manusia rohani. Jadi saudara sekalian, ujilah setiap pengalaman rohani yang saudara alami. Apakah betul itu satu lawatan ilahi yang menghasilkan emosi rohani yang keluar dari emosi rohani yang sejati, yang hadir dalam diri seorang manusia rohani yang sejati, atau itu hanya sebuah perasaan manusia yang normal, yang tersentuh, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan hadirat Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian melalui pembelajaran Building the Christian Mind ini, supaya saudara menjadi orang Kristen yang berpikir logik, yang kritis, dan alkitabiah. Tuhan memberkati saudara.